Kalau misalnya soal penggunaan uang diem-diem itu kan, misalnya dari awal menikah nggak langsung tiba-tiba laki lu pakai uang sekian untuk judi. Pasti kan awalnya ada kayak dia misalnya nggak jujur, dia dapat bonusan dia nggak bilang, misalnya gitu kan. Atau dia beli barang yang disuka tapi nggak bilang. Misalnya apa sih, cowok biasa hobinya hobi motor misalnya ya, ganti knalpot mahal atau ganti apa gitu nggak bilang. Pasti awal-awalnya kayak gitu, ada sesuatu yang dia sembunyi-sembunyi dari istrinya gitu ya. Terus akhirnya jadi berani. Sebenarnya masalah-masalah keuangan kayak gini emang rumit ya, mesti bener-bener duduk sama-sama untuk diomongin. Kalau yang ini mungkin karena masalah viral kemarin ya, yang polisi ya, itu kan kalau mau ditelusuri lebih dalam lagi sebenarnya kan kasusnya adalah gitu, baby blues. Bayangin aja, lu sebagai perempuan, lu kerja, istrinya kerja juga ya, lu punya anak 3 batita loh, bukan 3 balita. Batita itu umurnya yang satu tuh masih 1 tahunan dan yang 2 tuh kembar masih 4 bulan, kayak anak gue. Lu kebayang nggak dengan hidup kayak gitu, yang suaminya sorry to say gajinya juga 2,8 ya? Berarti mungkin masih polisi baru atau gimana sih, gua nggak ngerti ya per levelan di dalam dunia polisi. Terus itu juga diputerin buat judi online. Wanita mana yang tidak menjadi kehilangan kewarasan? Yang gue tahu ya, orang yang ini judi online itu kan dia pasti dia harus merhatiin gadgetnya gitu nggak sih? Gitu. Jadi apakah dia bisa membantu istrinya ngurusin anaknya? Kan enggak gitu loh. Apakah dia sempat merhatiin kejiwaan istrinya? Enggak juga gitu. Jadi ya memang salah ya, itu salah ya, turut berduka cita juga ya untuk keluarga yang ditinggalkan. Cuma kalau kita telusuri lagi dasar masalahnya, ya berat juga nggak sih jadi istrinya gitu ya, untuk menjaga kewarasan. Ya namanya setan ya, setan lewat ya gitu deh. Tapi ya semoga ini ring a bell buat semua laki-laki ya. Kalau perempuan kalau udah stres emang bisa kayak gitu kan. Ada ya salah satu menteri kita yang bilang perempuan ternyata lebih kejam dari laki-laki. Memang. Jadi kalau misalnya merasa istri Anda sangat pengertian, ya bersyukur. Ya, bersyukur karena istri Anda masih sehat secara jiwa raga ya, otaknya waras. Dan bersyukur juga karena berarti Anda mungkin cukup berhasil menjaga kewarasan istri Anda gitu. Karena ada banyak perempuan di sana yang menahan kegilaan seperti itu. Gitu, jangan sampai ini men-trigger perempuan-perempuan lain ya. Bye aku semua yang masuk judi online. Yang masuk ke judi online, selingkuh, gak pernah ngurusin anak, duitnya sedikit. Jadi emosi. Merinding bulu saya. Semua bulu merinding ini. Mendengar podcast yang harusnya informatif dan bijaksana, tiba-tiba jadi ngamuk-ngamuk gitu ibu-ibu ini kan. Aduh, ngepas saya kan. Jadi emosi kan? Gue kebayang gimana gue di posisinya dia gitu loh. Karena gue dengan support system yang begini aja gue bisa ngalamin stres. Tapi menurut kamu nih, kan banyak opini yang berkembang itu, maksudnya harus cerai kalau selingkuh, semua bisa dimaafkan kecuali selingkuh sama KDRT. Menurut gua ya, istilah minta maaf lebih baik minta maaf daripada minta izin itu kan muncul dari laki-laki yang suka mancing, pokoknya yang beli sesuatu lebih mahal tapi nyampe ke rumah gitu, beli PS5 mungkin gitu-gitu. Kalau menurut gua itu kan masih ada fisiknya dan memang barangnya seharga itu dan ada di rumah. Ada value-nya ya. Ada value-nya. Kalau istri yang nggak setuju dijual lagi masih ada bisa ya. Ada fisiknya gitu. Jadi kalau yang kayak gitu-gitu emang hobi sih, dan biasanya kan biasanya ya kalau dari circle teman-teman gua yang udah berani hobi mahal-mahal gitu, ya emang orangnya mampu banget dan emang sudah mencukupi istrinya. Ya sudah mencukupi istrinya. Jadi kalau misalnya kayak temen gue nih kemarin nih, ada emang dia kalangannya hebat, orang-orang hebat lah gitu, beli jet ski 400 juta gitu, gak bilang sama istrinya, bilangnya ke gue doang, tapi juga sekarang istrinya tahu dong. Tapi ya memang penghasilannya luar biasa gitu. Jadi ya istrinya nggak ngerasa tiba-tiba kita nggak bisa makan ya bulan ini gitu. Tapi kalau misalnya lu pakai udah gaji lu cuman berapa, lu pakai judi terus nanti terlilit lagi sama pinjaman online gitu-gitu, kalau itu kan udah itu udah money abuse. Menurut gua itu sih 3 sih, karena kalau lu ketemu cewek atau cowok yang money abuse, yang duitnya udah sedikit dihabis-habisin, malah minjem-minjem, itu lu nggak bakal kemana-mana hidupnya. Jadi lu nggak berasa kayak dipukul, lu nggak berasa disakitin, tapi lu bakal gitu-gitu aja. Lagi disakitin ya. Sebenarnya lagi dililit piton, pelan tiba-tiba satu hari gitu. Kamu takut gak kira-kira ular? Gak takut ya guys, gak ada takut kali ya. Malah ditantangin. Emang gak sakit disentil? Gue coba nanti. Oke, tapi ya setuju ya. Karena
Karena money abuse itu nggak ada masa depannya. Nah itu dia. Jangan mau lu ikut bantu nyicilin utangnya atau lu ngutangin dia. Kan kayaknya gue sering baca ya di beda kalau misalnya chat. Orang memang lagi berjuang, kita bantu dia untuk utang-utang produktif ya, untuk Ya. modal usaha, gagal. Emang ada kok orang yang kayak begitu terus lama-lama bisa sukses juga gitu. Tapi kalau jelas dipakainya untuk hal-hal begitu gitu, untuk Dan hal-hal yang nggak benar. menurut aku bahkan kayak misalnya kalau lu miskin, ya jangan beli hal-hal yang di luar kemampuan lu, gitu aja. Hidup tuh cukupin aja sama apa yang dipunya gitu. Kalau anak gadis ya nih terutama atau anak bujangan yang lihat potensi begitu di pasangan lu, mendingan putusin deh. Mau dia secantik apa, sebaik apa, dia nggak baik. Udah. Karena berkeluarga juga kan lu lebih banyak lagi yang dipikirin, gila, nggak cuma baju yang lagi tren apa atau motor yang lagi bagus apa, nggak kayak gitu. Lu memperjuangkan buat masa depan gitu. Gimana ya? Makanya kan aku bilang gini, kalau kan banyak tuh yang tanya-tanya soal sama aku, gimana nih gue harus cerai apa enggak apa segala macam gitu. Kalau Magabe ada yang nanya sama kamu, gue boleh cerai apa enggak gitu? Iya, kalau kondisi begini aku pengen ambil cerai, gimana menurut Magabe gitu. Jadi kalau Magabe sendiri nggak bisa bilang ceraiin, lanjutin, enggak, karena balik lagi ya, orang tuh daya tahannya beda-beda. Dan sometimes perempuan-perempuan kan, sorry ya, bukannya mau terlalu feminis menginikan perempuan, tapi kebanyakan korban kan perempuan ya. Nah, perempuan-perempuan ini itu kebanyakan tahu kok kenapa mereka pernikahannya jadi begitu. Karena memang dulunya pas pacaran mereka kebanyakan bodoh, bucin, pikir bakal berubah, ngerti nggak sih? Jadi ada perempuan-perempuan yang karena tahu ini konsekuensi gue, nerima dia dulu, jadi ada menjalani gitu. Cuma kan balik lagi kayak yang kasus kemarin, kita nggak tahu ketahanannya sampai mana. Setiap peristiwa tetap ada hikmahnya ya. Hikmahnya dari peristiwa ini hopefully semua orang sekarang ya, nggak cuma perempuan, nggak, tapi laki-laki juga ya lebih mawas diri gitu. Kalau apa yang kita lakuin itu apapun itu, mau baik mau buruk, itu berimpact sama pasangan kita. Dan inget lagi, pasangan lu itu kan tempat lu pulang. Mau lu selingkuh dari dia kek, mau lu sayang sama dia atau enggak aslinya, tapi kan dia tempat lu pulang anyhow. Lu bakalan pulang ke situ. Lu kalau uang lu udah habis, lu pulang lagi ke situ. Lu kalau sakit-sakitan, lu pulang lagi ke situ. Nah ingat, lu pulang kan lu pergi ninggalin jejak jelek nih, pasangan lu tahu. Lu pulang jangan expect dia bakalan baik-baik sama lu 100%. Siapa tahu dia udah siap dengan apa, api atau apa gitu ya, atau ada apa di belakangnya ya kan. Nanti pas ngedit notice deh, kalau misalnya udah mulai berapi-api, matanya tuh makin jahat, tiba-tiba ngomong sesuatu yang kayak gitu. Amat Bu, udah biasa ngeliat kamu kayak gitu. Masih gitu aja. Dia aja gue ngancem kok terang-terangan. Nah mungkin itu bedanya. Ibu-ibu kalau punya niat jahat di kepala, dikasih tahu ke suaminya, jadi suaminya mawas diri. Sama ke dia saya kasih tahu. Apa aku bilangnya? Kalau kamu selingkuh aku ngapain? Enggak, kalau aku selingkuh kata kamu poison. Jadi gue bilang sama dia, nggak bakalan gue ngelabrak atau langsung marah-marah, enggak. Pokoknya dia pulang ke rumah keadaan masih baik-baik aja. Sampai beberapa waktu ke depan, gue kumpulin resourcesnya, pokoknya tiba-tiba udah, saya orang posesif, punya saya atau tidak sama sekali. Tiba-tiba jus dada ayam gua masih hidup dadanya. Dadanya gugu gagak jusnya. Kok jadi tegang? Itu begini kan. Ngeri lah. Nggak, gua jadi ngebayangin ya hidup gua semua dibikinin sama dia, jus dada ayam gua. Ayam. Iya bener kan, berarti kan ibu-ibu harus ngasih tahu nih, dia jadinya sampai sekarang masih aman nih, sampai sekarang kita nggak tahu nih dia kapan coba-cobanya. Gue bisa paham sih perspektif dia, kayak apaan nih, gue hidup juga gue menderita, tapi gue harus tetap hidup karena gue punya anak-anak. Kalau gue yang mati, anak-anak ini nantinya gimana kan gitu. Ya mendingan dia aja deh yang bikin gue susah. Ya kita sebagai manusia kadang kan punya otak-otak jahat ya, cuma kan ada yang berani ngelakuin, ada yang nggak berani ngelakuin gitu kan. Makanya bu, ibu-ibu komunikasikan sama pasangannya ya, siapa tuh mempan. Jadi kan nggak perlu pasangannya coba-coba aneh-aneh, dia udah tahu, wah nggak boleh nih gue. Waktu digodain Elsie kan, wah nggak boleh nih gua, nanti gua takut tinggal nama minggu depan gitu. Kalau kondisinya kayak tadi aku gitu gimana? Misalnya aku tidur di hotel, sebelahnya ada karaoke, terus tiba-tiba aku, apa yang kau lakukan Adinda? Mana mungkin anjir. Aku diikat. Enggak, jangan. Dia lagi ngereka-reka nih, cari-cari possibility. Bodoh amat, kan gue yang jadi. Itu kan punya nyawanya sendiri soalnya. Gimana bisa itu nempel di badan lu tapi dia punya nyawanya sendiri. Kan digerakin otak lu. Nah, Ya. Gin, bangun Gin. Namanya bukan Nagi. Apa? Siucuk.
Sama ya kayak cowok yang bilang, hilaf mah, aku hilaf, maafin papa mah, itu terjadi begitu aja, semua terjadi begitu cepat. Masa 5 menit cepat? 5 menit kan kali 60 detik berapa? 300 detik. Masa nggak bisa mikir? Apaan sih? Pelik apa nih 5 menit? Iya kan orang suka bilang, itu terjadi begitu cepat. Tapi itu punya nyawanya sendiri. Karena kita udah begini-begini juga disentil-sentil. Bacot. Mana? Sarung keris. Si Yusuf mau masuk. Udah nih ngomongnya ngalor ngidul nih. Udah, bye-bye. Sampai jumpa di episode bikini berikutnya.